Salam kehidupan umat tebusan Kristus. Pandemi virus corona telah mengakibatkan krisis global di seluruh permukaan bumi. Bumi kita sekarang sedang mengalami kegoncangan. Tapi tahukah Anda apa yang sebetulnya menjadi penyebab bumi mengalami kegoncangan? Ibrani pasal 12 ayat 26, mari kita baca Alkitab kita. Dari Ibrani pasal 12 ayat 26 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Jadi menurut kesaksian Ibrani, apakah yang menggoncangkan bumi? Suaranya, suara Tuhan. Suara Tuhanlah yang dapat menggoncangkan bumi. Mengapa demikian? Karena bumi diciptakan oleh suara Tuhan. Bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Dan tidak ada di dunia ini yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa firman. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Itu sebabnya firman yang menegakkan bumi, firman juga yang akan menggoncangkan bumi. Dan Mazmur pasal 46 ayat yang ke-7 memberikan kesaksiannya. Firman Tuhan berbunyi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Jadi ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, ada efek yang terjadi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, dan bumi bisa hancur. Ibrani pasal 12 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Apakah yang dimaksud dengan waktu itu? Kapan itu? Waktu itu menunjuk kepada sebuah peristiwa dalam perjanjian lama, dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-20, di mana Tuhan memperdengarkan suaranya dan terjadi kegoncangan di sana. Ayo kita melihat Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21 sekarang. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Perhatikan baik-baik saudara. Ketika itu Tuhan memperdengarkan suaranya dan ada efek yang ditimbulkan dari suara Tuhan. Ada guruh mengguntur, ada kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu menjadi takut karena efek yang terjadi. Nah, perhatikan baik-baik. Guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan bunyinya kata Alkitab kian lama kian keras. Dan gunung berasap, semua itu cuma efek dari suara Tuhan yang diperdengarkan. Kesalahan bangsa Israel dan kesalahan orang-orang Kristen sekarang ini adalah ketika Tuhan memperdengarkan suaranya dan ada efek yang ditimbulkan. Efeknya memang seringkali menakutkan saudara-saudara. Nah, kita fokusnya kepada efeknya, bukan kepada suara Tuhannya. Karena melihat efeknya begitu menggetarkan, kita malah jadi menjauh dari suara Tuhan dan tidak mendekat kepada suara Tuhan, tidak mencari apa yang ingin Tuhan katakan melalui efek yang ditimbulkan. Lalu apa bedanya Musa dengan orang Israel kebanyakan? Sementara orang-orang Israel berdiri jauh-jauh, takut mendekati suara Tuhan karena efek yang ditimbulkan. Musa justru pergi mendekat di dalam kekelaman hadirat Tuhan, ingin mendengar suara Tuhan, mencari suara Tuhan, ingin mengerti isi hati Tuhan. Nah, sebetulnya itulah yang harus kita lakukan saat-saat ini. Jangan fokus pada efeknya. Pandemi
virus corona hanyalah efek dari suara Tuhan yang diperdengarkan, khususnya bagi umat Tuhan. Nah, itu sebabnya ayo umat Tuhan, jangan fokus pada efeknya, tapi fokuslah untuk mengerti suara Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan, mencari tahu apa sebetulnya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui wabah virus corona ini.